Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 2 ton daging ilegal disita Satgas Pengaman Perbatasan Indonesia-Malaysia. Banjirop di Samarinda merendam rumah dan jalan hingga menyebabkan aktivitas warga terhambat. Sepuluh tahun berjuang, seorang janda penjual nasi di Sangatta, Kutai Timur akhirnya bisa naik haji. Berkarung-karung barang bukti daging selundupan asal Malaysia ini Selasa siang disita Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Barang bukti hampir 2 ton itu disita dari 2 kapal pengangkut barang beserta 5 ABK warga negara Indonesia yang masing-masing berinisial AW, MA, AK, IC, dan ML. Dan Satgas Pamtas Indonesia Malaysia Letnan Kolonel Ari Irawan Rabu siang menyebut terungkapnya penyelundupan daging ini bermula saat pelaku hendak melintasi pos Tembalang Sebuku Nunukan yang dijaga TNI dari Batalion Armet 18 Komposit Kodam 6 Mula Warman, Balikpapan. Petugas piket yang curiga segera memeriksanya. Saat dimintai dokumen, para pelaku tidak bisa menunjukkan. Barang-barang impor dari Malaysia, barang terlarang. Alhamdulillah, sore ini mulai dari pagi kami mengejar dan mendapatkan barang-barang tersebut. Kami periksa dari 3 atau 4 kapal, kami temukan, kami cek dan kami temukan barang-barang ilegal, barang-barang Malaysia, diantaranya adalah daging. Ini adalah daging alana, daging sayap, kemudian sosis. Ini adalah barang-barang ilegal, barang-barang Malaysia. Terima kasih kepada Satgas Pamtas dan Rudim atas apresiasi sebesar-besarnya atas pelaksananya join tindakan ini, patroli ini. Jadi barang-barang ini ilegal, dari data kita tidak ada, maksudnya dari PIBJ tidak ada, izin dari karantina pertaniannya terkait karantinanya juga tidak ada. Dan pemasukannya juga jelas dilewati jalur-jalur pelabuhan rakyat. Oleh TNI, barang bukti tersebut dibawa ke Balai Karantina di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sedangkan pelaku pembawa daging kini masih dimintai keterangan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Saling dorong antara pedemo dan petugas keamanan ini terjadi saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Berau Rabu siang. Pedemo yang jumlahnya ratusan orang itu akhirnya masuk ke halaman kantor Bupati setelah merubuhkan pintu pagar. Aksi ini dilatar belakangi protes pedemo pada perusahaan tambang batubara PT Suprabara Energi yang beroperasi di Teluk Bayur yang dianggap merugikan warga dari menutup jalan hingga tidak membayar dana pengembangan masyarakat. Dari alasan itu tadi, lahan masyarakat diputus oleh PT SBE, maka berefeklah dengan masalah-masalah yang lain. Contohnya terkait masalah dana kondek yang selama 7 tahun belum pernah dibayarkan oleh PT SBE. Selanjutnya masalah ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh SBE belum membayarkan itu juga. Selanjutnya bahwa SBE sudah melakukan penambangan di luar daripada konsesinya sendiri dan juga sudah melanggar UKN UPL. Asisten 1 Setka Berau mengaku akan segera menuntaskan persoalan jalan yang dituntut oleh warga. Bupati di Berau, Pak, ya? Ini informasinya dalam perjalanan, ada kegiatan dinas di luar, dalam perjalanan. Siapa tadi Pak tanggapan dari teman-teman yang demo, Pak? Karena ini memang ada kebutuhan yang mereka harus penuhi, yaitu berkaitan dengan akses jalan. Jadi itu yang terpenting. Sedangkan aspek lainnya berkaitan dengan kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat itu berbeda.
Jadi kita lakukan semuanya sesuai dengan kaidah hukum aturan yang ada. Meski sudah ditemui pemerintah kabupaten, namun pedemo akan terus mengawal tuntutan tersebut. Mereka mengancam akan menurunkan massa dalam jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak segera ditanggapi. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Cirinya kunci yang tertinggal itu yang dia cari. Ibu rumah tangga bernama Musdalifah ini hanya tertunduk lesu setelah ditangkap polisi di Balikpapan Utara. Ia ditangkap karena mencuri sepeda motor di parkiran pusat perbelanjaan di Balikpapan Utara. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 sepeda motor curian. Kapolsek Balikpapan Utara mengatakan pelaku menutupi ulahnya dengan menggendong anaknya. Sasarannya yakni sepeda motor yang diparkir lengkap dengan kunci kontak. Hasil curian tersebut ditawarkan pada calon pembeli. Hanya saja sebelum berhasil menjual, pelaku sudah lebih dulu ditangkap. Pelaku mengambil sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan atau di pekarangan dengan kunci masih tertempel dan untuk dibawa pulang ke rumahnya di Karyango, di Balikpapan Barat, dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual. Ini rekan-rekan ya, jadi sebenarnya ibu ini kalau pagi mungkin rekan-rekan udah pernah lihat di simpang Prapa menggendong anak kecil itu, ya. Jadi dia muter-muter, seandainya nanti ada motor yang terparkir terus kuncinya ada di situ, dia baru ambil untuk dibawa pulang ke rumahnya. Anaknya berapa tahun itu? Akibat perbuatannya ini mengantarkan Musdalifah sebagai tahanan. Ia pun dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Evakuasi jasad Abdul Rahman Ranti, anak buah kapal kayu yang tenggelam di Sungai Mahakam, kawasan Pulau Yupa, Sebulu, Kutai Kartanegara dilakukan tim SAR Rabu sore. Jasad tersebut ditemukan kurang 1 km dari lokasi tenggelam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan menyebut usai evakuasi jasad diserahkan ke keluarga. Kami melaporkan tentang perkembangan operasi SAR laka kapal 1 orang yang terjatuh dari perahu di Sungai Mahakam, Kabupaten Pukat. Jadi informasi dari Dantim bahwa pada pukul 17.32 lokal time, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak kurang lebih sekitar 0,57 km dari lokasi. Dan sementara ini korban sudah diserahkan ke pihak keluarga. Kepada unsur SAR yang terlibat, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Tenggelamnya korban bermula saat kapalnya dalam perjalanan dari Bengkinang menuju Pelabuhan Pongkor dan kehabisan bahan bakar Senin malam lalu. Upaya menolong korban dilakukan ABK dari kapal lain. Namun korban terpeleset dan jatuh ke sungai saat akan melempar tali ke kapal yang menolongnya. Penemuan tersebut mengakhiri operasi SAR. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 ton daging ilegal disita Satgas Pengaman Perbatasan Indonesia-Malaysia. Banjirop di Samarinda merendam rumah dan jalan hingga menyebabkan aktivitas warga terhambat. Sepuluh tahun berjuang, seorang janda penjual nasi di Sangatta, Kutai Timur akhirnya bisa naik haji.
Banjirop berkedalaman hingga 30 cm ini terjadi di Jalan Ahmad Dahlan, Sungai Pinang Luar, Samarinda, Rabu siang. Warga mengaku banjir sudah berlangsung 3 hari dan terjadi dari pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Meski durasinya cukup singkat, namun banjir dari pasang air laut ini mengganggu aktivitas warga. Tiga hari lalu sudah naik ya? Tingginya seberapa? Mungkin ke atas mata kaki. Oh, artinya mendekati dengkul ya? Ya. Oh. Penyebabnya tahu nggak Mas? Sampah biasanya, Mas. Sampah sama air lagi pasang atau gimana? Air lagi pasang juga. Biasanya jam berapa mulai naik? Pagi jam 8 tadi. Jam 8 sudah naik ya? Surutnya mulai jam berapa kira-kira? Nggak tahu jam berapa. Belum tahu ya? Sekitar jam 10 lah. Banjir juga menyebabkan pengendara roda 2 dan 4 harus berhati-hati saat melintas. Itu terjadi karena genangan meluas hingga di ruas jalan yang padat lalu lintas. Pelaku usaha mengaku banjir ini menyebabkan dagangan mereka sepi pembeli. Sepi ya? Ini tiap hari banjir atau gimana, Mas? Baru 3 hari. 3 hari banjir ya? Tingginya seberapa? Di atas, Lutut. hampir lutut ya? Oh, Masnya jualan apa ini? Telur. Jual telur ya? Oh, jadi sepi kalau ada banjir ya? Ya. Saat pasang air sungai pasang. Air sungai pasang ya? Kalau Minggu juga pas hujan. ya. Kemudian kalau sudah pasang seberapa tingginya, Pak? Ya 30 cm lah. 30 cm bisa ya? Iya. Artinya masuk lingkungan sekolah juga nih, ke halaman parkir ya? Iya. Sementara itu, rumah-rumah yang berdiri di bantaran Sungai Karangmumus tak luput dari rendaman air. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banyak ya banjir, nggak ada yang bantu-bantu kami nih. Nah, apa kalau begini hidup cuma di kebun, berjual wadai aja untuk makan. Itulah gerutuan seorang warga bernama Pepeng yang beralamat di Kampung Kajang, Dusun Sendawar, Desa Singageweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Ia menggerutu karena dapur rumahnya rusak akibat diterjang banjir pada Mei 2022 lalu. Nggak ada kita diurusnya, biar ada bantuan itu. Hingga kini kerusakan tersebut belum diperbaiki. Itu terjadi karena ia yang sehari-hari berjualan kue dan berkebun mengaku tidak memiliki uang. Ia kecewa dengan pemerintah karena bantuan yang diterima sejak musibah terjadi hanyalah beras dan mie instan. Longsor ini gara-gara direndam air sampai 3 hari 3 malam. Airnya nggak turun-turun. Jadi ini amblas, pecah hancur. Habis rumah ini bertimbulan keramik-keramik, hancur, amblas. Perintah membantu-bantu kita nggak ada. Waktu banjir itu paling kita diberi beras 2,5 kg, mie-nya 7 bungkus. Nah itu aja bantuannya sama kita. Mana tahu dia kita orang susah. Aku hidupku ini bikin wadai aja di kebun. Pepeng berharap pemerintah membantunya melalui program bedah rumah atau rehab rumah. Itu agar kondisi rumahnya tidak terlalu memprihatinkan. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Beredarnya larangan mengenakan sandal bagi pengendara roda 2 beredar luas di masyarakat. Kabar ini pun menimbulkan keresahan. Menanggapi hal tersebut, Ditlantas Polda Kaltim menyatakan tidak memberlakukan larangan tersebut. Mereka hanya memberi imbauan agar warga tidak mengenakan sandal saat mengendarai sepeda motor. Dikatakannya imbauan itu tujuannya untuk mengurangi risiko fatal saat terjadi kecelakaan. Ditegaskannya pula bahwa imbauan ini didasari arahan dari Korlantas Mabes Polri. Cuma gitu saja, monggo kalau saya konfirmasi, saya jelaskan bahwa
tidak ada larangan penggunaan sandal jepit dalam mengendarai kendaraan. Yang ada adalah himbauan dari Pak Kakor Lantas terkait pengendara sepeda motor dihimbau untuk menggunakan sepatu. Itu loh. Jadi himbauan beliau itu arahnya adalah untuk keselamatan pengendara kendaraan tersebut. Artinya kalau pengendara itu menggunakan sandal jepit, manakala terjadi kecelakaan itu akan lebih memperparah luka-lukanya, luka-luka yang diderita. Tapi kalau dia menggunakan sepatu, ya insya Allah untuk lukanya tidak terlalu parah. Gitu kan terjadi gesekan, katakanlah kaki dengan aspal, ya dengan benda-benda lainnya itu kalau kita menggunakan sepatu lebih safety. Kepolisian juga saat ini tengah melakukan operasi patuh mahakam dengan 5 sasaran, yakni tidak mengenakan helm SNI, pengendara di bawah umur, mabuk, melawan arus lalu lintas, dan melaju dengan kecepatan tinggi. Para pelanggar akan dijatuhi sanksi tilang elektronik. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 ton daging ilegal disita Satgas Pengaman Perbatasan Indonesia-Malaysia. Banjirop di Samarinda merendam rumah dan jalan hingga menyebabkan aktivitas warga terhambat. Sepuluh tahun berjuang, seorang janda penjual nasi di Sangatta, Kutai Timur akhirnya bisa naik haji. Di rumah sederhana berwarna ungu di Dusun Sendawar, Desa Singageweh, Sangatta Selatan, Kutai Timur ini, sejumlah wanita terlihat sibuk beraktivitas. Mereka ini merupakan tetangga yang datang untuk membantu memasak, sedangkan pemilik rumahnya bernama Jadan. Para tetangga berdatangan untuk memberikan bantuan karena Jadan hendak menggelar syukuran setelah memastikan akan naik haji tahun ini. Lalu, siapa Jadan ini? Ia seorang janda. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Jadan bekerja keras mengumpulkan uang dengan berjualan nasi dan minuman anak selama 10 tahun. Meski hasilnya tidak banyak, namun tekad yang begitu kuat membuat niatnya tersebut terwujud. Selama saya berusaha, Pak, selama berapa tahun itu kan, dikumpul tabung-tabung sedikit-sedikit, akhirnya bisa menjadi restoran untuk menjadi hanya jualan-jualan pop es, kerupuk, ikan bakar, Pak, makanan lah. Ada lebih 10 tahun, Pak, selesai ini, pas naik ini, Pak. Alhamdulillah bisa melunasi. Sekali bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melimpahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tahun ini. 2 tahun saya tunda, Pak, kan? Ya, sebetulnya tahun 2020 saya sudah dipanggil oleh Allah karena ada corona, 2019, ya ini, Pak. Malahnya jadi 2 tahun saya ditunda, Pak. Tetangga berharap kelak mereka juga bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka pun berdoa agar Jadan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke rumahnya dengan sehat. Besok mau acara syukuran bersama Yasinan, digabung syukuran Yasinan untuk memudahkan keberangkatannya. Mudah-mudahan dia sehat
pergi sampai kembali. Jadan akan berangkat ke Tanah Suci pada 30 Juni 2022 mendatang. Gembira dan syukur itu tak lagi terlukiskan di hati dan perasaan wanita ini. Ia pun tidak menyangka niatan tulus yang diawali berjualan nasi ternyata terwujud. Amir Hamzah, Sabta Rizky, melaporkan dari Kutai Timur. Jalan Ahmad Dahlan, Tenggarong, Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu lokasi penjualan hewan kurban. Di tempat ini, sapi yang ditawarkan sebagian besar berasal dari peternak lokal. Penjual memastikan hewan kurban yang dipasarkan ini bebas dari penyakit mulut dan kuku. Ia begitu yakin karena sebelumnya sudah diperiksa oleh instansi terkait. Mereka pun mengaku sudah mengantungi surat kesehatan hewan dari Dinas Peternakan. Bahkan sebelum diangkut ke lokasi penjualan, sapi-sapi tersebut sudah dikarantina selama 14 hari. Dan sapi-sapi kita juga ada sebagian yang kita datangkan dari luar daerah, misalnya dari Majene, dari Mamuju, Sulawesi Barat. Di sana pun sebelum dilakukan pengiriman itu ada karantina selama 14 hari. Jadi tidak usah khawatir lah kalau untuk warga sini mengkonsumsi sapi kurban yang datang dari luar daerah, karena semuanya sudah terpenuhi persyaratan-persyaratannya, baik segi kesehatannya maupun dari fisiknya, dan lintas sampai ke sini pun kita lalui ada proses-proses tahapan, dan di sana juga ada SKH namanya, surat kesehatan hewannya. Di sini pun nanti mungkin ada pengecekan juga dari dinas peternakan, dan kita ada jaminan itu kita bawakan. Wabah penyakit mulut dan kuku yang merebak membuat sapi yang dijual di tempat ini mengalami kenaikan harga, dengan harga termurah di kisaran 15 juta rupiah per ekor. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Toko penjualan jersey atau kostum Borneo FC yang berlokasi di Stadion Segiri Samarinda ini diserbu pembeli Selasa malam. Padatnya pembeli membuat staf penjualan sibuk. Animo warga ini diakui oleh staf penjualan merupakan dampak bergulirnya Piala Presiden 2022. Antusiasme kian bertambah setelah laga penyisihan grup B digelar di Stadion Segiri Samarinda. Fans setia Borneo FC ini mulai berdatangan dari sejak toko dibuka pagi hingga jelang tutup malam hari. Hasrat para fans terpuaskan karena di toko ini tersedia beragam jenis mulai baju kaos, jaket, topi, kaos kaki, botol minum, dan lain-lain. Bukan dari malam ini aja, kita buka dari pagi sampai malam, terus animo dari masyarakat itu tinggi banget, jadi dari pagi itu pembelinya nggak berhenti datang gitu sih. Apa aja sih Macam-macam sih, kita jualnya dari jersey, terus ada t-shirt, ada jaket, terus ada berbagai merchandise lain kayak topi, terus dari botol minum sama lainnya macam-macam. Kalau di atas macamnya ini ada tingkat kenaikan nggak dari hari sebelumnya? Karena ada Piala Presiden ini, tingkat penjualan kami berkali-kali lipat dari hari biasa sih, Mas. Seorang pembeli mengaku sengaja membeli jersey Borneo FC setelah tim kesayangannya kembali berlaga di stadionnya sendiri. Mereka akan puas jika bisa menyaksikan pertandingan dengan mengenakan kaos Borneo FC. Ini beli jaketnya. Jaket Borneo FC. Ini kita asli sini nggak Pak? Asli sini. Asli sini. Kenapa Iya. baru beli sekarang atau gimana Pak?
Iya, kan beli sekarang karena kemarin itu karena kekurangannya juga. Belum ada juga pertandingannya. Event kan, makan baru ini ada event kebetulan kita beli. Sekalian Pak ya? Iya, sekalian. Nah, menurut Bapak ini gimana Pak di store sini penjualannya? Oh, cukup bagus, ramai dan mudah-mudahan ke depannya seperti ini lagi kan. Mereka berharap turnamen hingga Liga Sepak Bola Indonesia kembali bergulir dengan aman agar mereka bisa menyaksikan laga tim kesayangannya secara langsung. Amir Hamzah, Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.